datang di Protect Pods, obrolan seru bareng Sobat Proteksi. Halo teman-teman semua, saya Aulia Diva dari HPT Angkatan 2022 yang pada kesempatan kali ini akan menjadi podcaster di podcast dengan topik Proteksi Tanaman Gak Mati Ketinggalan Zaman. Pada episode kali ini kita akan dibersamai oleh narasumber kita yang hebat banget, ya kan? Ada Kak Indah. Halo Kak Indah. Halo, Oke, kita boleh kenalan dulu kali ya. oke. Halo semua, halo Sobat Proteksi. Kenalin, namaku Indah Apriliani. Aku alumni dari Proteksi Tanaman 2019. Terus sekarang mahasiswa IHT, Ilmu Hama Tanaman, Angkatan 2022. Salam kenal. Halo, salam kenal Kak Indah. Oke, buat teman-teman semua yang tertarik dengan dunia pertanian, khususnya proteksi tanaman, mungkin episode kali ini akan menjadi hal yang menarik banget ya untuk dikulik informasi yang lebih dalam. Karena di era yang semakin modern ini, kita justru butuh ini ya Kak, teknologi-teknologi yang Betul. menunjang keberlangsungan proteksi Iya. tanaman itu sendiri di pertanian. Oke, menurut Kakak, kira-kira teknologi apa ya yang sangat bisa digunakan pada proteksi tanaman sendiri khususnya? Oke, kalau kita bicara tentang pertanian, mungkin mindset orang-orang itu masih pertanian secara konvensional ya. Padahal di era sekarang ini yang semua itu berubah menjadi era digital, era globalisasi gitulah pokoknya. Itu udah bergeser menjadi pertanian yang sudah profesional, yang udah presisi banget, itu keren banget sebenarnya. Untuk teknologi yang berkembang itu sebenarnya banyak banget, nggak bisa disebut satu-satu ya. Dari proses deteksi mungkin dari OPT penyakit ataupun hama yang bisa pakai AI, terus dari mungkin pengendaliannya juga, sprayingnya itu spray mungkin lebih ke pestisida ya, ini Iya. aku bicaranya spraying spotnya itu lebih bisa presisi di mana letak kita harus menyemprot, di mana kita harus menambah pupuk dan lain-lain, tuh banyak banget. Tentunya itu juga bisa ini ya, mengurangi apa kayak kontak kepada ini Ya betul. yang mengaplikasikan kan ya. Ya. Jadi lebih aman. Oke, Kak Indah kira-kira ini ada kesibukan apa ya? Kalau aku karena masih jadi mahasiswa IHT Ilmu Hama Tanaman, aku masih ngambil kuliah beberapa SKS untuk memenuhi teoriku. Terus ini juga sambil penelitian buat tesis. Nah, itu kira-kira gimana tuh penelitiannya, Kak? Jadi aku spesialis mungkin ngambilnya itu lebih ke vertebrata hama ya, tentang tikus, burung dan lain-lain gitu. Penelitianku itu tentang bagaimana preferensi makan dari tikus, yang itu kita melakukan pengamatan pada dua varietas yang berbeda, varietas padi. Nah, itu salah satu teknologi yang kita udah bahas tadi, yang kita mengulik sedikit tadi, aku pakai drone. Oh, gitu gimana teknisnya? Ya, jadi beberapa waktu kemarin itu kan aku konsultasi mengenai ya teknologi yang paling terbarukan lah yang kita punya, HPT punya itu apa, kita mau aplikasikan di lahan yang aku pakai buat penelitian gitu. Itu aku menggunakan drone untuk mendeteksi bagaimana serangan tikus itu secara berkala dari minggu ke minggu. Jadi kita nanti bisa mengembangkan peramalan atau pemetaan kira-kira di MST berapa atau berapa lama tikus itu bisa menghabiskan satu petak lahan begitu. Sama untuk mengetahui apakah tanaman serempak itu sangat seberpengaruh itulah gitu untuk bagaimana tikus bisa bukan menghasilkan sih, sangat Ya. merugikan ya di lahan kita gitu. Oke, oke. Oke. Nah, Kak Indah ini kalau berbicara terkait penelitian Kak Indah, itu kan berarti ada kemungkinan ya untuk selanjutnya akan diterapkan kepada petani-petani atau hanya mungkin sebatas di penelitian Kak Indah aja, Tuh. kira-kira. Kalau dari aku ya, perspektifku pribadi, biasanya petani itu memikirkan cost efektif, dimana semua pengendalian, semua usaha yang kita gunakan itu harus lebih lebih dikit daripada apa yang nanti kita dapat biar kita untung gitu Iya, kan. iya. Karena prinsip ekonomi kan seminim-minimnya Iya, usaha benar. gitu. Nah, kalau misalkan berbicara tentang teknologi seperti AI lalu drone tadi, itu kan
memang harus membutuhkan biaya yang lebih besar, dan itu menjadi pertimbangan kita ketika kita mau menerapkan kepada petani atau mau sosialisasi lah gitu penyuluhan. Nah, gimana kita bisa mempersuasi atau lebih mengajak petani untuk mengikuti teknologi tersebut adalah memperkenalkan apa sih namanya AWIPM, Area Wide Integrated Pest Management. Jadi memang itu costnya besar, tapi akan dikelola dalam lingkup petani yang besar juga. Contohnya gitu. kelompok tani atau dalam lingkup daerah. Kan biasanya ada tuh satu daerah, desa gitu ya mungkin satu ya. desa mungkin, atau dari balai pertanian sendiri itu kan ada POPT. Nah itu POPT bisa mengajukan penerapan teknologi tersebut untuk memajukan pertanian di daerah tersebut juga gitu. Oh gitu. Oke, berarti nggak cuman sampai di penelitian aja ya? Ya bisa diterapkan. Ada harapan juga ya untuk Betul. pertanian Indonesia ke depannya. Karena kan penelitian juga sebenarnya kan bentuk dari Tridharma perguruan tinggi itu juga pengabdian masyarakat ya, community service. Jadi kita gimana untuk memajukan pertanian kita, yaitu kita sebagai akademisi, sebagai peneliti itu meneliti apa yang bisa digunakan untuk memajukan tersebut, terus diteliti terus sampai akhirnya nanti bisa diterapkan di lapangan. Oke. Kalau dari Kak Indah sendiri gimana sih pengalaman-pengalaman itu, kayak misal mungkin memberikan kesan gimana untuk kedepannya, kan nanti mungkin bisa dipakai petani ya, nanti kayak gimana sih perasaannya gitu? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang penerapan teknologi itu pasti ada aspek yang namanya kesiapan sumber daya masyarakat. Itu pasti ada gitu, karena nggak semua petani, nggak semua kelompok masyarakat itu pasti setuju sama teknologi yang kita inovasikan gitu kan. Jadi pro kontra tersebut itu yang membangun mindset, oh mungkin kita itu harus menjadi pribadi yang nggak terlalu idealis. Kalau misalkan kita sebagai akademisi merasa idenya tersebut ditolak atau kurang menarik bagi mereka, ya udah mungkin ada teknologi lain yang bisa kita perkenalkan kepada mereka. Jadi nggak berhenti sampai ketika gagal, nggak cuma berhenti gitu loh, nyari jalan keluar ya. Apa sih yang bisa diterima gitu, bisa diidentifikasi dulu ya. Betul. Kalau dari Kak Indah sendiri mungkin harapannya di proteksi ini khususnya, kayak mungkin untuk di penelitian atau di kegiatan-kegiatan kuliah ini, berharap nggak sih ada penerapan teknologi yang lebih gitu? Ya sebenarnya kita itu sarananya banyak ya, fasilitas yang disediakan oleh HPT sendiri, Departemen HPT itu sendiri tuh banyak. Kemarin itu kita sempat membeli device baru yang namanya kamera multispektral. Itu bisa menangkap gelombang wavelength dari tanaman itu yang berbeda-beda, nanti diaplikasikannya barengan sama drone, dan itu berguna banget untuk deteksi penyakit sama OPT. Sebenarnya kan drone sendiri itu cuma menangkap spektrum RGB, red green blue, yang kita lihat pakai mata. Nah yang multispektral itu akan menangkap spektrum yang lebih banyak lagi, sehingga lebih precise, lebih akurat gitu, lebih spesifik. Iya gitu? Lebih apa yang kita nggak bisa lihat itu bisa dilihat pakai kamera itu. Dan mungkin harapannya karena kita udah punya drone yang bagus, yang DJI Mavic 3 yang mungkin teman-teman juga udah pernah lihat, terus udah punya kamera multispektral juga, mungkin bisa dikombinasikan dengan kamera thermal atau suhu. Karena kemarin di recent research itu aku pernah baca kalau suhu dari tanaman yang terserang penyakit ataupun terserang hama itu bisa menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jadi kita bisa deteksi lewat situ juga. Oke. Jadi sangat mempermudah ya untuk kita mendeteksi tanaman-tanaman di lahan itu. Yes. Oke, jadi kalau menurut Kak Indah, jadi penerapan tadi kan jelas akan memberikan keuntungan ya, mempermudah pekerjaan segala macam gitu, lebih presisi gitu. Nah kalau dari Kak Indah tuh menurutnya efektif nggak sih ketika diaplikasikan ke masyarakat langsung gitu? Kalau efektif enggaknya itu tergantung ya, karena mungkin orang lain melihat drone yang mahal dengan segala perintilan yang mahal itu akan enggak efektif dan efisien digunakan pada petani-petani yang kecil. Dan mereka mungkin salah duga kalau
dengan menyerahkan semuanya ke teknologi itu pasti udah selesai, udah berhasil gitu kan. Padahal petani itu di konsep IPM sendiri harus menjadi pionir pertama dalam integrated pest management. Jadi kita nggak bisa menyerahkan semua 100% kepada teknologi. Kita juga harus kalau misalkan kita pakai drone, terus ada spot yang kelihatan gundul lah. Gundul dalam artian di situ tanamannya kenapa-napa lah. Kita harus ground checking juga itu untuk make sure lah make sure itu terserang patogen kah atau terserang hama kah atau misalkan itu cuma defisiensi dari nutrisi yang di dalam tanah gitu. Dan mungkin kita harus lebih banyak penyuluhan kepada masyarakat, memberikan mereka pengertian bahwa semua ini tidak akan berhasil kalau misalkan petani itu hanya berdiri sendiri-sendiri. Kita tetap harus berintegrasi antara akademisi, lalu antara petani dan juga pemerintah juga. Kita harus membentuk satu sistem yang bisa memajukan pertanian secara lebih kompleks gitu. Oke teman-teman semua, jadi pada episode kali ini kita udah dapat banyak banget informasi menarik dari narasumber hebat kita, yaitu Kak Indah yang mengenai teknologi modern khususnya di bidang pertanian dan proteksi tanaman terkait penggunaannya, efektivitasnya dan manfaatnya itu sendiri ya teman-teman. Terima kasih Kak Indah atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan untuk hadir di Protect Pots pada episode kali ini. Semoga informasi dan wawasan yang telah Kak Indah paparkan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk pendengar-pendengar setia dari Protect Pots. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih pada Sobat Proteksi yang sudah selalu menyimak episode-episode menarik kita dan stay tune terus di episode selanjutnya. Terima kasih.